Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan sharing tata cara ataupun tips mengelola buah kelapa sampai jadi kopra. Yang kita butuhkan pertama itu adalah pohon kelapanya tentunya. Terserah itu kelapa milik pribadi ataupun disewa juga bisa. Berikut itu yang kita butuhkan adalah si tukang panjatnya, yang nantinya akan mengelola buah kelapa ini sampai jadi kopra. Ini ada video proses pemanjatannya. Selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah tukang roda atau tukang angkut kelapa, mulai dari proses pemanjatannya sampai selesai. Selain tukang roda, kita butuhkan itu mandor kelapa atau yang mengontrol semua proses pemanjatannya sampai selesai. Ini ya contohnya, buah kelapa itu kan jatuh nggak mungkin hanya di satu tempat kan. Nah, fungsinya mandor itu dia mengumpulkan buah kelapanya sampai jadi satu, agar si tukang rodanya itu nggak susah ya ngangkut buah kelapanya. Ini ada proses pemanjatannya. Dan berikut itu yang kita butuhkan itu ada tempat untuk buruh nanti untuk mengelola buah kelapa sampai jadi kopra. Nanti saya lampirkan videonya di mana tempat pengolahan buah kelapanya. Ini adalah buah kelapanya yang sudah dikumpulkan oleh si mandornya. Usaha ini sangat cocok ya teman-teman, apalagi di bagian pedesaan, karena harga minyak kelapa sekarang juga naik. Jadi untuk kopra sekarang harganya tuh lumayan. Ini si tukang rodanya lagi jatuhin buah kelapanya yang nantinya akan diolah oleh buruh sampai jadi kopra. Nah, ini tadi yang saya maksud teman-teman, tempat pengelolaan buah kelapanya. Di sini ada tempat pemanggangannya. Kalau orang sini bilang itu tempat tanpa pupu di bagian nado ya. Itu ada tempat pemanggangan. Ini ada tempat tidur buruhnya atau tukang panjatnya. Di sini fungsinya itu tempat pemanggangan dan segala aktivitas buruh sampai masak ya, istirahat, pokoknya gitulah. Ini ada kayu, ini terbuat dari apa ya, daun kelapa, buat dialasin di tempat pemanggangannya. Jadi ketika kita panggang kelapanya itu otomatis di batang daun kelapa itu kan hangus kan, nanti diganti-ganti terus. Dan ini adalah proses pengupasan kelapanya sampai pemanggangan kelapanya yang nantinya akan menjadi kopra tentunya. Sambil teman-teman nonton video ini, saya akan jelasin dulu untuk upah dari para buruh ini. Tentunya paling besar ya dibandingkan tukang roda dan mandor, karena kerja mereka juga lebih berat dari yang lainnya. Sambil teman-teman nonton video proses pengupasan kelapanya sampai pemanggangan sampai jadi kopra, saya akan jelasin dulu untuk upah atau sistem pembayaran di kami ya, upah para pekerjanya. Kalau di kami itu pembayarnya untuk buruh dia dihitung per kilo. Jadi misalnya gini teman-teman, harga kopra tuh sekarang misalnya dalam per 1 kilo itu 8.000, berarti dalam 100 kilo itu ada 800.000. Dalam 1 ton itu berarti ada 8 juta ya teman-teman. Nah, dihitung di buruhnya itu berarti teman-teman, kalau dihitung per kilo, misalnya hasil dari kopra teman-teman itu ada 1 ton ya teman-teman, berarti hasilnya ada 8 juta. Di buruh itu kami hitung 200.000 per 100 kilo, berarti dalam 1 ton itu ada 2 juta teman-teman. Begitu untuk upah buruhnya ya. Setelah itu ada kan tukang roda ya teman-teman. Si tukang rodanya itu biasanya kami hitung setengah dari harga buruh. Berarti kalau upah buruh dalam 1 ton 2 juta, berarti untuk upah tukang rodanya adalah 1 juta teman-teman. Jadi dipotong upah buruh dan roda 2 juta tambah 1 juta, berarti udah 3 juta ya teman-teman. Dari 8 juta tadi udah dikurangin 3 juta, jadi sisa 5 juta. Dan untuk upah
Tadi kan ada mandor ya teman-teman, yang tukang kontrol pada saat proses pemanjatan sampai selesai. Kalau di sini biasanya untuk tukang mandornya dihitung gajinya itu gaji per hari ya teman-teman. Ya itu sesuai kesepakatan teman-teman sama si mandornya ya, nggak bisa disamain, mungkin di tiap daerah itu beda-beda untuk upah pembayarannya. Dan ini dia adalah proses pemisahan dari tempurung dan daging kelapanya atau kopranya. Di next konten nanti saya akan bikin tutorial cara membuat arang ya teman-teman dari batu kelapa. Untuk daging kopranya ini adalah daging mentahnya yang dipanggang tapi nggak terlalu masak ya teman-teman. Ini nanti akan dipanggang lagi ya, biar potongan si pembeli kopranya itu nggak terlalu tinggi. Ini yang udah siap dijual. Kalau yang tadi nggak terlalu masak ya teman-teman untuk daging kelapanya, jadi akan dipanggang lagi. Dan ini dia adalah proses pemotongan daging kelapanya teman-teman, yang nantinya kita akan masukkan ke karung, terus ditimbang dan sudah siap untuk dijual teman-teman. Mungkin di next konten saya akan buat tutorial cara pembuatan arang dari batok kelapa. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya bahas di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika ada teman-teman yang masih kurang ngerti dari penjelasan saya, bisa tanyakan di kolom komentar, saya pasti balas ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Dulu.